semuanya, perkenalkan nama saya Nuryati dari program studi Sarjana Kebidanan Stikes Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apakah kalian sudah tahu mengenai screening pranikah? Mengapa sih kita butuh konseling pranikah? Jadi, kebutuhan itu sangat penting untuk memahami pasangan kita dan untuk meminimalkan adanya konflik. Dengan adanya konseling ini, kita akan mengetahui siapa sih calon pasangan kita ini. Karena bagaimanapun juga, yang namanya pernikahan itu kan ada dua orang, yang mana mereka dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda. Bagaimana cara mereka dibesarkan itu berbeda juga, karena mereka memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Dan mereka juga lupa pada saat mereka pacaran, dia hanya memikirkan hal-hal yang indah saja. Mereka pikir, nggak masalah, karena nanti suatu saat, karena mereka pikir, jadi mereka akan pasti berubah. Nah, bagaimana cara mereka harus memahami untuk suatu perubahan perilaku itu? Mereka harus membutuhkan proporsional untuk membantu, membuka, dan memahami calon pasangan. Permisi. Silakan masuk, Bu. Ibu kesini dengan siapa, Bu? Sendirian aja, Bu? Iya, Bu, saya sendiri. Oh, gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, sebelumnya saya minta maaf, Bu, karena saya datang ke sini hanya sendirian. Dikarenakan calon pasangan saya kita sedang LDR karena tidak memungkinkan datang ke sini dikarenakan dia juga di sana sedang sakit, Bu. Kemudian saya datang ke sini itu, Bu, karena kan kami rencananya mau menikah kira-kira 6 bulan lagi ya, Bu. Terus saya dengar kabar bahwa kalau mau menikah itu katanya kita suruh konsul dulu gitu, konsul pranikah. Nah, kemudian saya juga datang ke sini itu ingin mencari tahu rekomendasi apa saja mengenai kesiapan saya dalam melakukan pernikahan seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi maksud Mbak datang ke sini, Mbak ingin ini ya, konsul pranikah ya. Sebelumnya sudah kenal saya atau belum? Mohon maaf, Bu, sebelumnya saya belum kenal sama Ibu. Perkenalkan, nama saya Bida Nuryati yang berjaga pada shift siang kali ini. Sebelumnya saya ingin tahu data-data dari Mbak dulu ya, apakah Mbak bersedia? Baik, Bu, silahkan. Dengan Mbak siapa? Dengan Ibu Mira. Oh, Mbak Mira. Umurnya berapa, Mbak? Umurnya 22 tahun, Bu. Untuk alamatnya? Alamatnya di Desa Arahan, Jalan Balas. Desa Arahan. Oke. Jadi kalau dilihat dari umurnya mah sudah pas ya, Mbak ya? Sudah siap? Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Baik, Bu, silahkan. Apakah ada keluhan yang Mbak alami untuk sekarang-sekarang dalam masalah kesehatan? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Mbak ya? Apakah Mbak ada riwayat penyakit sebelumnya atau pas masih kecil pernah sakit keras? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Kalau dari keluarga Mbak, apakah memiliki riwayat penyakit turunan? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Maaf ya, Mbak ya, sebelumnya Mbak sudah bekerja atau belum? Iya, Bu, saya sudah bekerja. Baik, mengenai perekonomiannya, apakah sudah stabil atau belum? Apa sudah disiapkan untuk kedepannya, Mbak? Alhamdulillah untuk
Untuk perekonomian saya sudah stabil, Bu. Dan untuk kedepannya juga saya sudah mempersiapkannya dengan matang. Baik, untuk data-datanya sudah selesai, Mbak ya. Selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai mengapa sih calon pasangan pengantin itu perlu dilakukan konseling pranikah. Jadi begini Mbak, karena seringkali pernikahan tersebut dilakukan atau yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat. Nah, jadi pemeriksaan pranikah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masing-masing calon pasangan, untuk mengetahui kesehatan reproduksinya, mengetahui kondisi kesiapan mentalnya untuk menuju ke rumah tangga yang baik, dan memastikan calon pengantin benar-benar siap untuk melakukan pernikahan atau belum, karena jika ditemukannya masalah, kita bisa segera mengatasinya. Nah, dan untuk pemeriksaannya itu sendiri yaitu berupa tes laboratorium dan yang lainnya untuk mengetahui apakah calon pengantin ini tidak memiliki penyakit atau masalah yang lainnya. Nah, jika ada penyakit dari kedua calon pasangan, maka bisa dilakukan pengobatan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pernikahan. Nah, untuk pemeriksaan kesehatannya sendiri bisa dilakukan sebelum 6 bulan sebelum pernikahan. Bagaimana Mbak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Bu, apakah bisa dijelaskan lebih spesifik lagi ya Bu ya? Soalnya kan saya masih masih agak sedikit kurang paham. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri ada 3 hal yang perlu calon pasangan ketahui, dimana pasangan ini harus tahu dan sudah yakin betul. Yang pertama adalah dari segi kesehatan, yang kedua dari segi mental, dan yang terakhir adalah dari segi finansial atau yang berhubungan dengan keuangan. Jadi untuk kesehatan, jika kesehatan kita dideteksi dari sedini mungkin, kalau misalkan ada indikasi penyakit dari kita calon pasangannya, berarti kita masih ada jeda atau waktu untuk mengobati atau mengatasi permasalahan tersebut. Nah, nanti sebelum dilakukan pernikahan, antara 2 minggu sebelum nikah, mbaknya akan dilakukan suntik teteh terlebih dahulu. Kalau untuk suntik itu untuk apa ya Bu ya? Jadi gini Mbak, nanti kan setelah menikah pasti kedua dari calon pasangan akan melakukan hubungan seksual, yang mana daerah wanitanya akan terjadi kerobekan, karena pada saat itu kan pasti ada luka-luka yang akan menyebabkan infeksi, juga akan menimbulkan bakteri. Nah, jadi fungsinya suntik teteh di sini adalah untuk menghindari dari tetanus, seperti itu Mbak. Kalau untuk usia reproduksi yang sehat itu dari umur berapa sampai umur berapa Bu? Dan apa akibatnya jika kurang dari umur tersebut ataupun lebih dari umur tersebut? Untuk reproduksi sehatnya itu dimulai dari usia 20 tahun sampai 35 tahun. Jika umurnya kurang dari 25 tahun, maka itu akan berisiko yang akan menyebabkan terjadinya keguguran atau perdarahan. Dan sebaliknya juga, jika usianya lebih dari 35 tahun, itu akan menyebabkan risiko yang sangat tinggi. Jadi seperti itu Mbak. Nanti juga pada saat Mbak hamil, Mbak pasti akan merasakan seperti adanya tendangan-tendangan dari calon bayi Mbak. Kemudian Mbak akan merasakan yang namanya mual, muntah. Jadi dalam fase ini juga keluarga itu harus mengerti dan memahami mengenai kondisi dari Mbak. Kalau untuk pemeriksaan kehamilannya itu berapa kali ya Bu? Dan untuk pemeriksaan kehamilan itu minimal tergantung dari kebutuhan ibunya, itu minimal 4 kali. Kalaupun lebih dari itu lebih bagus lagi. Nanti juga pada saat Mbak kontrol, pasti ada petugas kesehatan yang memberitahu Mbak
apa harus kontrol lagi. Jadi kan setelah hamil kan persalinan, kemudian Mbak juga sudah menyiapkan persalinannya di mana, kemudian dengan siapa. Pasti Mbak juga akan memilih persalinan yang aman dan memadai. Jadi di sana nanti setelah persalinan juga Mbak sama calon pasangan Mbak akan menjadi calon pasangan yang baru, yaitu calon pasangan ini sudah mempunyai peran baru, kemudian nanti di sana juga akan mengalami sedikit konflik. Kemudian setelah persalinan ada yang namanya masa nifas, yang mana dari calon pasangan ini sudah merencanakan mengenai alat kontrasepsi atau KB apa yang akan digunakan, yang tentunya yang cocok dan yang aman untuk digunakan kepada calon pasangan. Jadi hal ini sudah didiskusikan oleh calon pasangan. Kalau untuk kesiapan mental dan finansialnya seperti apa, Bu, maksudnya? Nah, kalau untuk masalah mental sendiri itu tidak hanya terjadi setelah menikah, tapi dari mulai persiapan. Jadi setelah menikah, mental kita itu akan diuji, Mbak. Bagaimana sih kita mengetahui sifat dan sikap dari calon pasangan kita? Ada baiknya juga sebelum menikah, calon pasangan mendiskusikan mengenai komitmen tentang anak, seperti waktu yang akan diberikan, kemudian jumlah anaknya berapa. Karena apa? Karena beberapa bulan setelah menikah pasti muncul sebuah pertanyaan baik dari keluarga maupun tetangga yang menanyakan sudah hamil berapa bulan, sudah ngisi atau belum. Kemudian itu akan menjadi sebuah pikiran yang membuat calon pasangan ini stres untuk kepikiran terus. Kemudian untuk finansialnya sendiri, keuangan itu pada saat kita sudah menikah pastikan itu rasanya sudah berbeda ya, Mbak ya, karena kan kebutuhannya sudah banyak, pengeluarannya sudah banyak. Jadi kebutuhan di sini juga perlu disiapkan untuk kebutuhan pokoknya dari mulai kehamilan sampai pendidikan anak. Baik Bu, terima kasih banyak atas informasinya. Mohon maaf ya Bu ya kalau misalkan nanti saya ingin tanya-tanya, nanti saya bisa ke Ibu ya, tanya-tanya lagi ke Ibu. Baik, terima kasih. Semoga informasi yang sudah saya berikan tadi sangat bermanfaat bagi Mbak dan calon pasangan Mbak. Dan pesan saya untuk minggu-minggu awal kehamilan, Mbak jangan lupa kontrol ya. Baik Bu, permisi. Iya, sama-sama. Jadi pada intinya pernikahan itu membutuhkan kesiapan yang sangat matang. Di antaranya adalah kesiapan secara finansial. Karena bagaimanapun juga banyak sekali kasus-kasus secara finansial mereka belum siap yang akan menjadikan itu sebuah konflik. Yang kedua adalah persiapan peran. Bagaimana seorang perempuan yang tadinya seorang single dan setelah menikah perannya berubah menjadi seorang istri, begitu juga dengan seorang laki-laki.